Setiap orang pasti pernah mengalami radang tenggorokan, akan tetapi tidak semua orang mengetahui apa yang terjadi sebenarnya pada radang tenggorokan dan bagaimana cara untuk mengatasinya yang baik dan yang benar. Yuk, pada video kali ini akan kita coba pahami apa yang sebenarnya terjadi pada radang tenggorokan. Halo Sobat Siloam, perkenalkan nama saya Dr. Michael. Saya merupakan spesialis THT yang berpraktek di Siloam Hospital Lipo Village. Pada video kali ini kita akan berbicara mengenai radang tenggorokan. Oke, sebenarnya radang tenggorokan itu merupakan suatu kondisi di mana selaput lendir di dalam tenggorokan kita itu mengalami suatu inflamasi atau suatu peradangan. Nah, ini disebabkan oleh biasanya dua macam hal. Yang paling seringnya ya, itu biasanya disebabkan oleh karena virus atau bakteri. Gejala yang ditimbulkan lumayan banyak. Seperti yang paling umum adalah sakit tenggorokan, rasa terbakar di tenggorokan, rasa nggak nyaman, sulit menelan, sulit berbicara, karena rasa nyeri yang disebabkan oleh panah peradangan tadi. Oke, untuk mengenai penyebabnya biasanya disebabkan oleh karena dua gitu. Yang paling sering adalah disebabkan oleh karena virus. Virusnya ini merupakan virus-virus sehari-hari yang memang kita temui, seperti virus influenza, atau juga dengan bakteri. Seperti bakteri yang paling sering menginfeksi adalah golongan dari bakteri Streptococcus. Untuk mengenai istilah panas dalam, ini merupakan istilah awam gitu yang merupakan suatu kumpulan gejala gitu ya, kumpulan gejala yang biasanya didapatkan rasa badan tidak nyaman, rasa tenggorokan lagi tidak enak, rasa kayak banyak lendir. Jadi ini sebenarnya bukan merupakan istilah medis, tapi merupakan istilah awam aja. Oke, untuk mengenai masalah amandel dan tenggorokan, ini merupakan istilah kita adalah tetanggaan antara mukosa atau selaput lendir dari tenggorokan dan amandel. Itu mereka berada di domisili yang sama, yaitu di tenggorokan kita. Terkadang infeksi atau peradangan ini terjadi secara bersamaan antara amandel dan tenggorok sama-sama meradang, atau terkadang juga bisa satu persatu. Jadi tenggorokan radang sendiri, sementara amandel juga bisa meradang sendiri. Akan tetapi gejala yang ditimbulkan itu biasanya sama. Untuk mengenai penularan pada radang tenggorokan, jawabannya tentu aja bisa. Karena mayoritas dari peradangan tenggorokan disebabkan oleh karena virus. Dan kita tahu virus itu biasanya berdomisili adalah airborne, yaitu melalui udara. Jika ada orang yang seperti radang tenggorokan di sekitar kita, kemudian dia batuk ataupun bersin, jika kita berada di dalam tempat yang sama, akan ada kemungkinan kita untuk bisa tertular. Dan juga kalau misalkan disebabkan oleh karena bakteri, yang paling sering adalah jika terkena oleh percikan dari air liurnya. Untuk mencegah peradangan tenggorokan, intinya adalah hidup sehat ya. Tentu aja kita harus menghindari kayak seperti merokok gitu ya. Kalau kita berada di dekat orang yang memang sedang menderita radang tenggorokan, sebisa mungkin kita tidak terkontaminasi dengan pasien tersebut. Contohnya tidak bertukar alat makanan gitu ya, tidak bertukar gelas minuman ataupun dengan yang lainnya. Juga untuk dari makanan, biasanya ada beberapa yang bisa kita hindari, terutama makanan-makanan yang seperti merangsang tenggorokan, seperti makanan yang terlalu pedas, makanan yang terlalu asam, atau juga terlalu banyak makan yang goreng-gorengan. Oke, kalau untuk mengenai pengobatan gitu, biasanya saya selalu mengajarkan pada pasien ada yang bisa kita lakukan secara mandiri. Contohnya adalah kita bisa melakukan kegiatan atau segala sesuatu yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita sendiri. Seperti tidur yang cukup, makan yang cukup, istirahat yang cukup, dan juga kita menghindari faktor-faktor yang bisa memperparahnya. Contohnya kebiasaan untuk merokok, gitu ya, kebiasaan untuk memakan makanan yang tidak sehat, makanan yang banyak kita belanjakan di pinggir jalan. Hal-hal tersebutlah yang bisa menyebabkan penyakitnya bertambah parah gitu ya. Dan kita juga harus banyak untuk meminum air putih gitu ya, terutama yang dalam keadaan hangat gitu ya, untuk mencegah terjadinya dehidrasi pada tubuh kita. Karena kalau misalkan hangat itu akan bikin tenggorokan kita menjadi lebih nyaman dan juga untuk mencegah terjadinya suatu iritasi lebih lanjut pada selaput lendir di daerah tenggorokannya. Nah, yang kedua, ini merupakan obat-obat yang diresepkan oleh dokter.
gitu. Biasanya kita akan meresepkan paracetamol atau ibuprofen untuk mengurangi rasa tidak nyaman pada tenggorokannya, dan juga mungkin bisa diberikan suatu obat kumur yang bersifat antiseptik gitu ya untuk mencegah terjadinya infeksi lebih lanjut, ataupun bisa kita berikan antibiotik jika memang diperlukan dan sudah terbukti bahwa ini disebabkan oleh karena bakteri. Oke, untuk mengenai tablet hisap, kita tahu isinya adalah suatu antibiotik. Tentu saja saya tidak bisa merekomendasi untuk penggunaan tablet hisap ini secara bebas, karena kita tahu antibiotik itu mempunyai suatu dosis dan jangka waktu pemakaian tertentu yang harus didapatkan oleh pasien. Oke, untuk mengenai radang tenggorokan yang sering berulang pada seorang pasien, yang harus kita pastikan adalah dia harus menghabiskan obat-obatnya atau antibiotiknya sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokternya. Kemudian juga meningkatkan daya tahan tubuhnya semaksimal mungkin, seperti makan cukup, istirahat cukup, gitu, dan juga mencegah untuk terjadinya infeksi berulang atau seperti terkontaminasi dengan pasien-pasien yang berada di dekatnya. Jadi berusaha untuk menjaga jarak lebih dahulu. Kalau untuk mengenai radang tenggorokan yang sudah terjadi berkepanjangan, mungkin memang sudah ada baiknya untuk segera dicek ke dokter spesialis THT setempat, gitu ya. Karena kalau hanya sekedar dari radang tenggorokan, tentu aja dengan obat-obatan kita akan bisa mengatasinya, gitu. Akan tetapi jika kita sudah mencoba dengan obat-obatan dan tidak didapatkan hasil yang maksimal, masih terus terasa rasa tidak nyaman, rasa sakitnya, nah itu ada baiknya segera dicek untuk diperiksa apakah memang ada sesuatu yang lain di dalam tenggorokannya yang mungkin membutuhkan penanganan lebih lanjut lagi. Tidak perlu khawatir jika kita mengalami suatu radang tenggorokan, kita bisa mencoba tips mandiri seperti yang tadi sudah disebutkan. Jika memang gejala terus berlangsung, silakan datang untuk kontrol ke dokter spesialis THT dan rumah sakit terdekat. Salam sehat.